Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut, perlu dimengerti konten video yang satu ini khusus bagi mereka-mereka yang masih awam terhadap ajaran Islam atau calon mu'alaf. Apabila dari kalangan pemirsa kebetulan mereka-mereka yang sudah pakar dalam ajaran Islam, bergelar ustadz dan lain sebagainya, tentunya ilmu Anda lebih mendalam, lewati saja ya. Kenapakah demikian? Karena nanti kalau kebetulan yang mau masuk Islam itu orang kaya raya, itu bagian saya. Dan konten ini mungkin bagi Anda yang sudah pakar dalam Islam itu ya wis tahu apa iki. Oke? Nah, baiklah, sekarang dilanjut. Tadi itu saya sudah salam apa belum? Jangan-jangan belum. Kalau belum, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, Bapak Ibu, sebelum Anda masuk Islam, ada beberapa hal yang perlu direnungi. Dalam agama Islam atau orang yang beragama Islam, itu ada beberapa pantangan makanan yang benar-benar dilarang keras. Di antaranya, satu, babi atau celeng. Itu tidak boleh. Biarpun itu hasil beli, biarpun itu peliharaan sendiri, itu tidak boleh. Selanjutnya adalah darah atau didih. Itu tidak boleh. Terus selanjutnya yang serupa dengan bangkai. Misalkan ada kebo sapi atau kambing ketiban entong terus mati, nah terus kita sembelih, kita makan, itu sudah termasuk kategori batang atau bangkai. Paham ya? Tetapi kalau teri kok boleh? Nah, teri kan tidak disembelih toh. Masa teri kok mau disembelih? Yang dimaksud adalah hewan yang lumrahnya itu disembelih, ya toh? Itu yang dimaksud. Oke. Selanjutnya tidak boleh memakan hewan disembelih tanpa atau tidak menyebut nama Allah. Itu tidak boleh sebenarnya. Terus ada lagi, tidak boleh ngombe miras. Tahu tak? Yang biasa untuk HI itu tidak boleh. Tapi yang golongan keras. Nah, ya tak? Nah, di antaranya itu saja dulu. Nanti selengkapnya ada beberapa makanan yang ya tidak baik bagi umat Islam. Anda bisa mempelajari itu lebih lanjut. Nah, dalam Islam itu kan Tuhan yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu dulunya mengutus salah satu dari golongan manusia bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekarang populer dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Ada dua ya. Satu, Tuhan yang disembah adalah Allah. Terus dulunya asal muasalnya itu yang diutus menyampaikan ajaran hukum ini itu adalah dari golongan manusia bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya masuk Islam itu gratis, tidak bayar. Ya, sekali lagi saya katakan masuk Islam itu gratis, tidak bayar serupiah atau sepeser pun. Itu betul itu. Nah, sekarang dilanjut. Apabila Anda sekalian sudah merasa sanggup, benar-benar sanggup, tidak mengkonsumsi atau makan beberapa yang sudah saya sebutkan itu tadi, kalau sudah mantap, langkah awalnya adalah Anda harus berikrar ya, dengan ucapan. Ikrar itu sakral, dua kalimat yang disebut dengan kalimat syahadat. Jadi tidak usah bayar. Pada saat Anda mengucapkan kalimat syahadat itu tidak bayar. Nah, begini ya caranya. Adus keramas dhisik, pastikan Anda tidak akan atau sudah sanggup menghindari makanan yang sudah saya sebutkan tadi. Nanti Anda menyendiri, ucapkan kalimat ini biar disaksikan alam semesta dan seisinya. Ya kalau bisa misalkan di tengah-tengah hutan yang suci gitu ya. Anda dengarkan ya, namanya kalimat syahadat.
Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimat itu sakral ya. Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku pun bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, sampai di sini paham ya? Dengan berikrar mengucapkan kalimat itu tadi, padahal hati Anda belum tentu yakin kalau Tuhan itu Allah. Dan hati Anda pun belum tentu yakin dengan apa yang Anda ucapkan. Betul? Karena Anda masih mu'alaf. Kalimat itu jangan dipakai sembarangan. Atau setelah Anda mengucapkan yang pertama kali, nanti di tempat-tempat lain kalau ada waktu ya ucapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan ucapan kalimat yang Anda ucapkan didengar alam seisinya, angin, mendung, langit, petir, bumi, dan lain sebagainya. Lafaz kalimat yang Anda ucapkan itu nanti lama-lama di hati Anda itu akan yakin bahwa Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah atau Gusti Allah. Dan Anda pun nanti akan yakin bahwa Muhammad itu orang yang diutus Allah. Paham ya? Nah, itu tadi kalimat syahadat. Jadi untuk masuk Islam tuh bukan kok begitu masuk bawa kebu atau sapi 40 terus rekening dikuras duit gebukan, itu tidak itu. Nah, selanjutnya ya toh, kalau Anda belum yakin dengan saya ucapkan, nanti Anda siap pulpen atau kertas. Kalau ada anak madrasah atau anak MI atau sanawiyah kelas 1 ya, itu dia sudah paham. Sudah, mas kalimat syahadat itu betul nggak ini? Oh ya betul, ayo udah gitu. Terus nanti selanjutnya Anda setelah mengucapkan kalimat syahadat, kan itu rukunnya itu ada 5 ya. 1, mengucapkan syahadat itu tadi, terus sholat, terus barulah zakat, puasa, baru haji ya, 5 ya. Tetapi 1 dulu, kalau Anda sudah mantap untuk menyembah Gusti Allah itu namanya syariat sholat. Nah, itu bisa belajar pada anak MI atau anak sanawiyah. Itu dia itu nanti mengajarnya jujur. Nah, mungkin Anda sekalian itu bertanya, loh Pak, kan ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada ini, itu, dan lain sebagainya. Pokoknya semua samalah pokoknya gitu ya. Semua itu sama, hanya ada perbedaan dikit, tidak usah dipermasalahkan. Jadi mereka-mereka itu sama-sama Islamnya. Nah, nanti misalkan Anda minta tolong pada anak yang bersekolah di Muhammadiyah kelas 1 sanawiyah dengan anak yang bersekolah di NU kelas 1 sanawiyah, atau dengan anak LDII kelas 1 sanawiyah, itu nanti sama gitu, sama. Terus Anda belajar sholat pada anak kelas itu tadi MI ya. Belajar wudhu itu bagaimana, nggak usah ngundang yang hebat-hebat, penceramah atau ustadz yang hebat-hebat, saya rasa nggak perlu. Mendingan itu tadi, ngundang anak atau belajar sama anak itu tadi, nanti kasih aja saya ketahui gitu ya, hitung-hitung ya, saya ketahui nggak apa-apa lah, mungkin bagi kita itu sangat bermanfaat. Itu nanti dia akan mengajarkan dengan tulus ikhlas. Nah, jadi untuk masuk agama Islam itu saya wanti-wanti sebenarnya gratis. Tidak ada suwuk ini, doa-doa ini pada saat masuk itu sebenarnya tidak ada. Ya toh, percayalah. Kalau tidak percaya, tanyakan sama anak saja, anak yang masih polos. Anak SMP, sanawiyah, apa gimana, itu dia masih polos. Tidak pernah mengada-ngada, oh gini, oh bayar gini, untuk ini tebusan ini, sapi gini, itu. Jangan, ya. Nah, oke, dilanjut. Setelah Anda mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat, ya toh, itu belajar fikih. Fikih itu tata cara sholat. Orang itu kalau sebelum sholat itu bagaimana, terus sholat itu bacaannya apa saja, itu namanya ilmu fikih. Nah, nanti itu beli saja buku fikih, itu banyak dijual. Terus buku-buku fikih yang dijual di pasar-pasar itu atau di toko-toko itu nggak mungkin dia tuh berani menyimpangkan ajaran, itu nggak mungkin berani, ya toh.
Kalau ada yang menyimpang itu pasti nanti jadi perkara. Atau kalau Anda tidak punya duit beli buku, ya belajar saja sama anak yang madrasah ibtidaiyah kelas 6 atau sanawiyah kelas 1, baik dari sekolah NU atau Muhammadiyah atau LDII atau Salafiyah, itu nanti pokoknya beda tipis lah. Nah, gitu ya. Nanti Anda coba satu persatu, ya itu nanti kesamaannya ada. Nah, dari kesamaan itu tentunya Anda dengan sendirinya kan paham, ya toh. Terus rukun yang kedua itu sholat itu tadi. Jadi satu hari satu malam itu menjalankan salat itu 5 kali. Subuh, duhur, asar itu ya, terus maghrib, terus nisa. Jadi yang wajib itu, yang baku itu 5. Terus nanti begini, karena kan Anda masih pemula atau mu'alaf atau awam ya. Andai kata ada yang maidu, oh kalau sholat enggak sah ini, ojo direken. Ya, memang sebagian dari agama kami itu oknum ya. Sebagian oknum di agama kami itu ada yang seperti itu. Jadi pada saat Anda sholat kurang begini, kurang begitu, katanya tidak sah, tidak diterima, itu mental Anda teguhkan. Tidak usah gugur. Nah, ya tak? Karena yang namanya pemula, tetapi yang menilai itu Gusti Allah. Nah, terus setelah itu puasa. Nah, kita semua tahu ya, yang namanya bulan Ramadan itu puasa apa ya rukun? Bukan, belum puasa ya, zakat. Zakat ya. Setelah sholat itu kan zakat. Zakat itu biasanya dilakukan pada bulan puasa. Itu ukurannya kurang lebih ya, katakanlah itu ya 50.000 gitu aja ya. Atau Anda lebihkan juga tidak apa-apa. 75.000 gitu aja. Nah, itu lebih sebenarnya, itu tidak apa-apa. Anda berikan saja kepada orang yang Anda tuju, yang Anda maksud. Dalam pandangan Anda orang itu memang layak untuk dikasih. Nah, itu ya, zakat. Terus nanti kalau ada menerima zakat ini nggak usah, Anda langsung aja berikan orang yang menurut Anda layak untuk diberi, dikasih. Itu ya. Terus zakat, puasa. Nah, puasa pun begitu. Puasa itu di bulan Ramadan. Nah, nanti kalau namanya orang puasa itu kan terkadang kita itu tidak sengaja ngerasani uang apa gimana gitu. Terus nanti ada orang ceramah, orang berpuasa kalau begini dapatnya cuma lapar, nggak dapat apa-apa, puasanya gugur. Anda jangan jatuh mental, itu hal yang biasa. Bentar ya, ini ada selilit iwak. Jadi pada saat Anda puasa, ngelik-ngelik, namanya orang itu kan hilap, tidak sadar, ngerasani uang atau membentak orang apa gimana, itu wajar ya. Tapi kalau bisa di kemudian hari jangan diulang. Nah, andai kata ada orang ngomong, berarti puasa Anda nggak sah, batal, Anda cuma dapat lapar, nggak dapat apa-apa. Itu pukulan mental. Anda jangan merasa terpukul mental, itu hal yang biasa. Jadi saya pun di orang Islam ya, itu memang begitu. Itu ada oknum-oknum semacam itu. Wes gak usah direken. Nanti kalau Anda ambil hati, aduh kok berat ya, ternyata, jangan seperti itu. Terus puasa itu kan rukun yang keempat. Terus yang kelima itu haji. Nah, haji itu melakukan ibadah di tanah suci di Mekah sana. Nah, itu haji namanya. Itu pun kalau Anda duitnya banyak, kan ya ke sana itu nggak cukup sapi 2 atau 3, kan banyak ya ke sana itu. Bahkan kita tahu haji itu kan karena duitnya banyak ya, kuotanya ada yang ada yang nilep dan sebagainya, itu kan biasa. Jadi Anda sebagai penganut agama Islam yang awam, pemula, itu teguhkan hati. Jangan sampai mental Anda jatuh. Misalkan Anda melakukan ini, ini maknanya begini, kalau tidak tahu maknanya ini percuma. Itu jangan sampai Anda terbawa. Itu jauhi orang-orang seperti itu. Carilah orang-orang yang sekiranya polos. Nah kan gini ya, Anda kan tahu kalau Anda kebetulan orang yang paham ekspresi atau gelagat orang. Orang ini rupanya gini, orang ini polos, ini lugu. Tentunya Anda dengan sendirinya tahu menilai orang itu, ya tahu. Nah, orang ini jebule ini bajingan kelakuannya, itu kan tahu. Sama saja kok. Terus selanjutnya mengenai memberi atau beramal gini ya, maksudnya memberi orang itu dalam Islam itu kan ada namanya sodako, apa infak, apa gitu atau zakat. Mungkin di agama Anda sebelumnya itu
juga ada yang perbuatan yang serupa dengan itu tapi namanya kan beda ya toh. Jadi kalau dalam Islam itu memang dalam agama Anda pun sebelumnya itu juga ada anjuran untuk berbuat baik kepada orang, memberi, menyantuni, bersosial, itu ada, dalam Islam pun ada, bahkan di semua agama itu ada, cuman nama-namanya itu berbeda, cuman bedanya itu yang disembah itu beda gitu ya. Nah, jadi itu tadi saya wanti-wanti, pada saat Anda sebagai mu'alaf atau orang baru di Islam, andai kata ada yang maidu, oh ibadah kamu nggak pas, nggak sah, nggak diterima, jangan sampai jatuh mental, itu aja ya toh. Nah, karena semua itu kan kita tuh masih awam. Nah terus ada lagi gini ya, terus selanjutnya kalau pada bulan haji itu kan banyak ya kegiatan belah-belah kambing, wedhus, sapi atau kebo. Nah itu begini ya, misalkan kalau Anda pengen nyembelih kambing, ya kambingnya itu yang tua, yang sudah umur, yang gemuk, yang tidak sakit-sakitan, tidak cacat. Nah kalau bisa yang tanduknya itu lengkap, tapi kalau tanduknya itu brutul ya tidak apa-apa, kan yang di amal sedekah kan bukan tanduknya. Tetapi itu nanti ada juga dari kalangan oknum Islamnya, oh ini tidak sah, ini tidak masuk kriteria, itu nggak usah digagas. Yang penting Anda sudah berniat. Nah, itu ya. Pokoknya saya wanti-wanti pada saat Anda melakukan syariat, menunaikan syariat tertentu, kalau ada orang yang maidu begini begitu, anggap saja angin lewat. Namun kita benahi pelan-pelan, oke? Nah, sebenarnya dalam Islam itu ada satu hal yang saya wanti-wanti jangan sekali-kali Anda langgar, yaitu musyrik atau syirik ya. Saya ulang, ada satu hal yang saya wanti-wanti, jangan musyrik atau syirik. Nah, saya kasih bocoran ya. Kalau Anda sudah masuk Islam, oknum atau orang-orang yang di dalam Islam itu biasanya dia jarang yang berani menjelaskan syirik atau musyrik. Maka dari itu, silakan dan monggo Anda mencari otoritas agama Islam yang bisa menjelaskan, yang benar-benar bisa menjelaskan tentang syirik atau musyrik. Gitu. Kebanyakan mereka itu kalau ditanya, Pak, syirik itu apakah begini itu syirik, apakah begini itu musyrik, nah nanti dia itu nggak bisa jawab. Jawabnya begini, ya musyrik atau syirik itu ya tergantung kita masing-masing. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau seorang yang tegas, lugas, dan benar-benar berilmu, dia benar-benar bisa menjelaskan, oh ini syirik, ini musyrik, jangan lakukan ya, jangan diyakini ya. Nah seperti itu. Sekali lagi saya mewanti-wanti yang paling final, jangan sekali-kali syirik atau musyrik. Setelah ini carilah orang yang bisa menjelaskan tentang syirik atau musyrik. Apabila Anda bertemu dengan orang, pada saat Anda tanya, apakah begini itu syirik? Dan orang tersebut menjawab, ya syirik atau tidak itu tergantung orangnya. Ini kan budaya ini. Langsung saja jauhi dan jangan dekati. Tetapi kalau ada orang yang bisa menjelaskan, oh ya ini itu syirik, ini tidak boleh. Jadi pada saat Anda masuk Islam, Anda terus-menerus meyakini hal semacam ini, artinya Islam Anda bisa gugur. Nah itu ikuti terus. Satu lagi ya, saya wanti-wanti lagi, syirik atau musyrik. Jadi yang saya wanti-wanti di akhir video ini, tolong Anda catat, Anda tanamkan dalam hati, karena syirik itu tidak ada pengampunan dosa. Selamat datang di agama Islam. Semoga konten video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.